Oke, hai semuanya. Ketemu lagi di catatan angka, di mana belajar angka jadi gampang. Kali ini, kayak yang udah gue janjiin di video sebelumnya, kita bakal bahas latihan soal dari mata kuliah pengantar akuntansi 1, chapter pertamanya yaitu Accounting in Action. Jadi, langsung aja kita mulai. Jangan lupa catat semua angka pentingnya ya. Oke, langsung aja kita mulai ke latihan soalnya. Soalnya seperti berikut, dan di sini bakal gue bacain sambil gue kerjain. Transactions yang dibuat oleh perusahaan Firmari & Co., a public accounting firm di Prancis, untuk bulan Agustus ditunjukkan seperti di bawah ini. Siapkan tabular analisis yang menunjukkan efek dari transaksi-transaksi berikut on the expanded accounting equation. Oke, ini sama kayak yang gue tampilin di pembahasan materinya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Transaksi yang pertama, the company issued ordinary shares senilai 25.000 euro cash. Nah, kalau ada kata-kata issued, itu sama aja kayak ada investor yang naruh uangnya di perusahaan kita. Jadi untuk kasus ini, perusahaan menerbitkan ordinary shares atau saham biasa yang nilainya 25.000 euro. Itu sama halnya kayak ada investor yang masukin uangnya ke perusahaan kita. Jadi pencatatannya, di cash kita dapat 25.000 euro. Ini positif 25.000 euro. Dan share capital juga positif 25.000 euro. Sama ya, pencatatannya sama kayak yang di latihan soal video sebelumnya. Lalu yang kedua, the company purchased 7.000 euro of office equipment on credit. The company purchased 7.000 of office equipment on credit. Berarti equipment punyanya perusahaan bertambah senilai 7.000 euro. Karena dia membelinya secara kredit, berarti kita berhutang. Hutang kita nambah senilai 7.000 euro. Oke, udah balance ya. Sebelah kiri 7.000, sebelah kanan 7.000. Begitu juga nomor 1. Lanjut nomor 3. The company menerima 8.000 euro in cash in exchange for service performed. Jadi perusahaan ini udah melakukan satu jasa, terus dibayar senilai 8.000 euro. Kita dapat cash senilai 8.000, dan 8.000 ini kita dapatkan atas jasa yang udah kita lakukan. Berarti ke revenue 8.000. Oke, sebelah kiri 8.000 dan sebelah kanan 8.000, sudah balance. Lanjut ke nomor 4. The company membayar 850 euro untuk sewa bulan ini. Bayar sewa itu masuknya ke rent expense. Berarti masuknya ke kategori expense yang ada di retained earnings, yang ada di equity. Expense itu sifatnya mengurangi. Jadi jangan lupa kita kasih tanda minus di sini. Senilai 850. Oke, dan bayarnya secara cash. Berarti cash kita juga berkurang 850. Di kiri min 850, di kanan min 850. Jangan lupa euronya. Sudah balance. Lanjut, transaksi kelima. The company membayar dividen senilai 1.000 euro in cash, dalam bentuk cash, ke para investornya. Senilai 1.000 ya. Berarti cash kita berkurang 1.000 dan dialihkan ke dividen. Ingat, expense dan dividen dia itu sifatnya mengurangi equity. Jadi semua yang ada di bawah sini, semua yang ada di bawah expense, yang ada di bawah dividen, selalu harus dikasih minus atau tanda kurung. Nah, ini nilainya 1.000 sama kayak yang ini. 1.000 di sebelah kiri, min 1.000 di sebelah kiri, min 1.000 di sebelah kanan, sudah balance. Sekarang tahap terakhir, ini semua kita jumlah.
Oke, lurus nggak ya? Miring dikit nggak apa-apa. Ini kita jumlah. Kolom cash hasilnya berapa, equipment berapa, begitu seterusnya sampai ke dividen. Oke, untuk kolom yang cash, ini kalau kita jumlah, hasilnya adalah 31.150. Oke, untuk equipment karena cuma satu, berarti nggak berubah. Ini sama dengan liabilities, juga nggak berubah. Share capital juga nggak berubah. Revenue tetap. Nah, ini jangan lupa expense dan dividen selalu kasih minus. Minus 850. Ini juga minus 1000. Hasilnya, sisi sebelah kiri adalah 38.150 dan sisi sebelah kanan juga ini kalau dijumlah hasilnya akan 38.150. Sisi sebelah kiri dan sebelah kanan sudah balance, sudah sama. Ini kalau udah kayak begini bisa dipastikan transaksi kita, pencatatan tabular analysis kita sudah benar. Dan kalau lu notice di sini ada perbedaan akun-akun di kolom aset. Kolom aset di soal yang ada di pembahasan materi itu ada 4 akun, tapi di sini cuma 2. Ini bisa aja terjadi, ini mungkin terjadi tergantung dari soalnya. Kalau soal yang ini dia cuman ada 2 akun ini. Dia cuman butuh 2 akun ini. Tapi ada juga soal lainnya yang akun asetnya itu ada 6 atau bahkan lebih banyak, tergantung kebutuhan di setiap soal. Jadi kalau di soal itu kalian udah screening nih dari awal sampai akhir itu nggak ada akun supplies misalnya, ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu. Terus untuk ini jangan lupa dikasih tanda plus. Terus jadi cara bacanya gini, cash ditambah equipment sama dengan account payable ditambah share capital ditambah revenue dikurang expense dikurang dividen. Jangan lupa expense dan dividen selalu negatif. Expense dan dividen selalu negatif. Jadi semua yang ada di bawahnya itu harus dikasih tanda kurung atau dikasih tanda negatif. Begitu. Itu aja untuk latihan soal kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka dan ngerasa terbantu, boleh bantu dengan klik like video ini, klik juga subscribe dan komen supaya kita bisa diskusi lebih jauh di kolom komentar. Segitu dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa latihan soal yang banyak. Thank you.